Audiobook The Starbucks Experience oleh Yosef E. Micheli. Menciptakan Starbucks Experience untuk para pelanggan. Manajemen Starbucks benar-benar berupaya untuk menjadikan Starbucks sebagai peritel, peramu, dan spesialis kopi terkemuka di seluruh dunia. Tetapi mereka juga paham bahwa orang berduyun-duyun datang ke kedai Starbucks untuk mendapatkan Starbucks Experience secara total. Intinya, orang-orang datang ke kedai Starbucks yang nyaman karena mereka merasa dihargai secara pribadi. Dan karena di tempat itu, sebuah hubungan penuh makna dibangun. Semua yang dilakukan Starbucks dimaksudkan untuk menyuguhi pelanggan dengan pengalaman yang positif dan menyenangkan, sembari membeli minuman atau makanan berkualitas. Oleh karena itu, penataan kedai harus tampak sangat menarik. Kedai tersebut harus menjadi tempat di mana seseorang akan merasa nyaman saat bersantai sendirian atau bersama teman-teman. Tempat ini yang sering dianggap oleh mitra Starbucks sebagai tempat ketiga, harus memiliki kehangatan unik yang membedakannya dari dua tempat pertama dalam kehidupan sebagian besar orang, kantor dan rumah. Para pelanggan harus diberi kebebasan untuk dapat memesan minuman khusus sesuai keinginan mereka. Dengan bantuan ahli dari barista, para pelanggan harus diberi kebebasan untuk dapat memesan minuman sesuai keinginan mereka dengan bantuan ahli dari barista atau staf yang meramu kopi. Pemesan khusus seperti itu ditujukan untuk memuaskan setiap harapan unik pelanggan yang seringkali mencangkup temperatur khusus, susu kedelai, dan berbagai takaran rasa. Bukan hal aneh ketika mendengar pesanan minuman yang khusus dan rumit, seperti kuat 2 pump vanilla, 1 dan 1/4 pump hazelnut bebas gula, ristretto latte dengan 1/4 takar susu kedelai, 1/2 takar susu tanpa lemak, 1/4 takar susu organik, ekstra panas, dengan 3 es batu dan whip. Pesanan sangat menyulitkan, tapi itu adalah bagian dari kekayaan Starbucks Experience yang berupaya memenuhi selera unik setiap pelanggan. Meskipun detail yang seperti tak ada habisnya telah digarap, demi membuat pelanggan loyal, Starbucks merasakan ikatan emosional. Seringkali aspek terpenting dari ikatan ini adalah investasi personal yang ditanamkan oleh para mitra Starbucks. Kesuksesan Starbucks menunjukkan
bahwa kami telah membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Kami memiliki keunggulan kompetitif atas merek-merek lainnya, yaitu kami bersentuhan dan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung setiap harinya. Produk kami tidak menghuni laci supermarket seperti kaleng soda. Staf kami telah melakukan tugas luar biasa dalam mengingat minuman Anda, nama Anda, dan nama anak Anda. Para eksekutif dan manajer Starbucks memahami pentingnya keterkaitan personal ini. Mereka meluangkan banyak waktu dalam membuat mitra menangkap peluang untuk memberikan pengaruh positif pada kehidupan orang-orang yang mereka layani, yang berarti sekaligus membangun merek. Ketika para staf memahami bahwa upaya yang mereka dapat membuat bisnis lebih bergairah serta kehidupan seseorang menjadi lebih menggembirakan, mereka cenderung semakin ingin mengarahkan segala energi kreatif mereka yang penuh gairah agar dapat dirasakan oleh pelanggan. Seth Godin, pengarang Purple Cow, Transform Your Business by Being Remarkable, menjelaskan perbedaan yang ia temukan antara staf Starbucks dan staf dari perusahaan retail lain yang sejenis. Saat Seth sedang menuju ke sebuah kedai Starbucks, dia menangkap pembicaraan dua orang pemuda dari sebuah restoran cepat saji yang mengeluhkan tugas-tugas mereka. Sebaliknya, ketika memasuki Starbucks, Seth memperhatikan sebuah papan pengumuman yang ditempatkan di pojokan dan tampaknya bukan untuk pelanggan. Papan-papan itu dipenuhi dengan foto-foto para karyawan dan mereka sedang piknik di sebuah taman hiburan sedang bercanda. Jika memungkinkan untuk membuat teh herbal dengan penuh antusiasme, mereka pasti sudah melakukannya. Jika memungkinkan untuk membuat transaksi $4 terasa menggembirakan, mereka pasti sudah melaksanakannya. Seth bercerita betapa bersemangat dan tulusnya para mitra Starbucks dalam mengelola kedai dengan cara mereka sendiri. Seperti yang diuraikannya, para karyawan berusaha untuk membuat pekerjaan mereka menyenangkan. Hal itu tidak hanya membantu Starbucks, tetapi juga diri mereka. Saya hanya perlu melihat sekilas dari luar jendela untuk menemukan bedanya. Saya rasa ada pelajaran yang sangat berharga di sini. Tidak hanya untuk orang-orang pemasaran yang menjual interaksi, tetapi juga untuk para karyawan. Pelajaran sangat berharga tersebut adalah Starbucks Experience, sebuah komitmen untuk berbagi kebaikan antara karyawan dan pelanggan.
Hal itu bisa dicapai dengan menciptakan sistem yang dapat membuat pemimpin dan staf tetap bertanggung jawab pada komitmen tersebut. Berbagi kesuksesan yang didapat dari kerja keras dan visi mendorong profitabilitas dengan memproyeksikan visi tentang pengalaman pelanggan yang optimal dan membantu mitra untuk memandang visi itu secara konsisten. Para pemimpin Starbucks mendorong karyawan mereka untuk bekerja keras menumbuhkan bisnis dan juga melihat profit mereka tumbuh.